Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi sains. Apakah kalian tahu apa itu literasi sains? Literasi sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami konsep dan proses ilmiah, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Literasi ini mencakup pemahaman tentang sains, teknologi, lingkungan, dan isu-isu terkait, serta kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Di sini ada beberapa definisi literasi sains menurut para ahli. Yang pertama ada Program for International Student Assessment. Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk terlibat dengan isu-isu terkait sains dan ide-ide sains. Sebagai warga negara yang relatif, ini mencakup pemahaman konsep sains, kesadaran terhadap dampak sains dan teknologi, dan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi ilmiah. Menurut BIBI 1997, literasi sains adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, memahami isu-isu yang berkaitan dengan sains, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan sains dan teknologi. Menurut Norris dan Philippis 2003, literasi sains terdiri dari dua aspek. Yang pertama, literasi fundamental, kemampuan membaca dan menulis teks ilmiah. Yang kedua, literasi derivatif, pemahaman konsep ilmiah, cara berpikir ilmiah, dan penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lonkes 2000, literasi sains melibatkan kemampuan untuk memahami konsep dan proses sains, mengenali bagaimana sains mengaruhi kehidupan, serta memiliki keterampilan untuk berpikir kritis dalam menghadapi informasi berbasis sains. Menurut Yore, Pim, dan Tua 2007, literasi sains adalah pemahaman konseptual dan operasional tentang sains, termasuk kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami komunikasi ilmiah dalam berbagai konteks. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa literasi sains adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi serta konsep-konsep sains dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Literasi ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, kognitif, pemahaman tentang konsep-konsep sains dan proses ilmiah. Yang kedua, ada fungsional, kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi tentang sains. Yang ketiga, ada praktis, penerapan pengetahuan sains dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Yang keempat, ada kritis, kemampuan untuk mengevaluasi informasi ilmiah secara kritis. Manfaat literasi sains. Yang pertama ada membantu pengambilan keputusan rasional. Di mana dengan literasi sains, orang mampu memahami fakta-fakta ilmiah dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengambil keputusan yang tepat. Contohnya dalam memilih produk ramah lingkungan atau memutuskan langkah yang tepat dalam menghadapi masalah kesehatan. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman tentang isu global, di mana literasi sains memungkinkan individu memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan kelangkaan sumber daya. Dengan pemahaman ini, individu dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencari solusi untuk masalah global. Yang ketiga ada mendukung kemampuan berpikir kritis. Literasi sains mendorong seseorang untuk menganalisis informasi secara kritis, memeriksa kekuatan data, dan memahami hubungan sebab akibat dalam berbagai fenomena ini. Di mana ini sangat penting dalam menghadapi berita palsu atau klaim tidak berdasarkan yang sering muncul di media. Yang keempat, mendorong inovasi dan kreativitas. Pemahaman tentang prinsip-prinsip sains dalam mendorong individu untuk berinovasi dan menciptakan solusi baru yang bermanfaat, baik di bidang teknologi, kesehatan, maupun lainnya. Literasi sains juga meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah dan terhadap lingkungan. Dengan memahami prinsip-prinsip ekologi dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, seseorang cenderung lebih peduli terhadap pelestarian alam, seperti mengurangi limbah plastik,
mendaur ulang atau memilih sumber energi terbarukan. Yang kedelapan ada mendukung pembangunan ekonomi. Dalam era teknologi dan digitalisasi, literasi sains menjadi kunci untuk mendukung perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Orang yang paham sains memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam pekerjaan di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. 9. Meningkatkan kesiapan dalam menghadapi perubahan teknologi. Literasi sains membantu individu memahami dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, atau bioteknologi. Hal ini penting untuk tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. 10. Menumpukan rasa ingin tahu dan pembelajaran sepanjang hayat, di mana literasi sains membangun rasa ingin tahu terhadap fenomena alam dan kehidupan sehari-hari, mendorong seseorang untuk terus belajar dan mencari tahu lebih banyak tentang dunia di sekitarnya. Secara keseluruhan, literasi sains adalah fondasi penting bagi individu dan masyarakat dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Tingkatan literasi sains. Yang pertama ada literasi sains dasar, di mana individu pada tingkat ini memiliki pemahaman dasar tentang konsep-konsep ilmiah, sederhana dan fakta-fakta dasar. Mereka mampu mengenali informasi ilmiah dan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti memahami bahwa tanaman membutuhkan air dan sinar matahari untuk tumbuh. Yang kedua ada literasi sains fungsional. Nah, pada tingkat ini, individu mampu menggunakan pengetahuan sains untuk menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami konsep ilmiah yang lebih kompleks dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan terminologi sains dasar. Contohnya, seperti menjelaskan pentingnya vaksinasi untuk mencegah suatu penyakit. Yang ketiga ada literasi sains kritis, di mana individu pada tingkat ini memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi ilmiah secara kritis dan mempertimbangkan implikasinya dalam konteks sosial, ekonomi, atau lingkungan. Mereka dapat menginterpretasikan data ilmiah yang kompleks dan memahami dampaknya terhadap pengambilan keputusan. Nah, contohnya itu seperti menganalisis kebijakan pemerintah terkait pengelolaan energi terbarukan. Nah, yang keempat ada literasi sains kreatif. Pada tingkat ini, individu tidak hanya mampu memahami mengevaluasi sains, tetapi juga menerapkannya untuk menciptakan solusi baru terhadap masalah. Mereka mampu menggunakan pendekatan ilmiah dalam inovasi teknologi atau penelitian. Nah, contohnya itu seperti merancang alat sederhana untuk menghemat energi listrik. Yang kelima ada literasi sains profesional, di mana tingkat ini mencakup individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang sains dan bekerja dalam bidang yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Mereka mampu melakukan penelitian ilmiah, memimpin proyek teknologi, dan mengajarkan sains secara profesional. Nah, contohnya itu seperti peneliti yang mengembangkan vaksin baru. Tujuan literasi sains. Yang pertama, memahami konsep ilmiah. Literasi sains bertujuan agar individu mampu memahami konsep dasar sains seperti hukum, teori, dan prinsip yang mendasar fenomena alam. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, di mana literasi sains mendorong individu untuk menganalisis informasi secara objektif. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan bukti. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari banyak keputusan melibatkan sains seperti memilih makanan sehat, mengalami dampak perubahan iklim, atau mendukung kebijakan berbasis lingkungan. Yang keempat, berinovasi dan beradaptasi dalam era teknologi, di mana di dunia modern penuh dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Literasi sains memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak. Yang kelima, mengembangkan kesadaran lingkungan, di mana literasi sains memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan seperti populasi dan perubahan iklim. Yang keenam,
berkomunikasi dengan efektif. Yang ketujuh, mendukung pengembangan berkelanjutan. Penerapan literasi sains. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, literasi sains membantu individu untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti ilmiah, seperti memilih produk yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Yang kedua, dalam pendidikan, penerapan literasi sains di pendidikan melatih siswa untuk berpikir kritis, menggunakan logika, dan memahami konsep ilmiah melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, dalam lingkungan kerja, literasi sains mendukung efisiensi dan inovasi di tempat kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah untuk memecahkan masalah kompleks. Yang keempat, dalam pengelolaan lingkungan, literasi sains memberikan pemahaman tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan mendorong penerapan solusi berbasis sains untuk berkelanjutan. Yang kelima, dalam kesehatan. Literasi sains memungkinkan seseorang untuk memahami informasi kesehatan, mengikuti rekomendasi medis, dan mengadopsi kebiasaan hidup yang sehat.